Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Kamaludin. Saya adalah guru untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Wihpesam, Kabupaten Bener Meriah. Teman-teman, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Islam pada materi Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman kehidupan kita semuanya. Di kelas 7, tentunya kalian sudah pernah belajar tentang cara membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-59, juga Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-64. Kalian juga sudah pernah mempelajari terjemahnya dan kalian mulai menghafalkannya. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa memahami isi kandungan dari Quran surah An-Nisa ayat ke-59 dan Quran surah An-Nahl ayat ke-64 dalam menjelaskan posisi Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup kita. Tujuannya agar teman-teman paham bahwa Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman bagi kehidupan kita. Teman-teman, bagaimana Al-Quran dan juga Al-Hadis menjadi pedoman dalam kehidupan kita? Mari kita pelajari bersama-sama. Teman-teman, melakukan traveling baik di dalam negeri maupun ke luar negeri mungkin bukan hal yang baru bagi kita. Traveling menjadi hobi baru bagi kaum milenial. Bukan hanya anak-anak muda, orang tua juga gemar untuk melakukan hal tersebut. Dalam traveling, apa saja yang biasa kita persiapkan agar kita bisa sampai pada tujuan dengan tepat dan selamat? Mungkin kita akan menjawab, persiapan makanan, persiapan uang, dan persiapan pakaian. Namun, ada hal yang harus juga kita persiapkan agar kita tidak tersesat di perjalanan. Apa itu? Ya, betul, sebuah peta. Teman-teman, bagaimana fungsi peta dalam perjalanan dan bagaimana cara kita menggunakannya? Teman-teman, peta akan membantu kita untuk menemukan lokasi yang kita inginkan. Peta juga membantu untuk memandu arah, rute, agar kita tidak tersesat dalam perjalanan. Cara agar kita bisa menggunakan peta tentunya harus bisa membacanya terlebih dahulu, memahami, dan barulah kita menggunakannya. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita peta panduan agar kita bisa menjalani hidup kita di dunia sampai di akhirat kelak dengan tepat dan selamat. Jika kita ingin perjalanan kita sampai pada tujuan dan kita tidak tersesat saat dalam perjalanannya, maka jadikanlah Al-Quran sebagai peta dalam kehidupan kita, dalam memandu kehidupan kita. Teman-teman, pada Quran surah An-Nisa ayat 59, Allah menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para pemimpin kita. Taat kepada Allah dengan mengikuti perintah-perintah di dalam Al-Quran, sedangkan ketaatan kepada Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Adapun taat kepada ulil amri meliputi ketaatan kepada pemimpin dan kepada para ulama. Teman-teman, ketaatan kepada ulil amri harus dibengkai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. Ketaatan kepada mereka tidak boleh bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita sebagai seorang muslim pasti pernah membaca Al-Quran. Namun, apakah teman-teman tahu apa yang disebut dengan Al-Quran? Para ulama mendefinisikan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas.
Adapun pada Quran surah An-Nahl ayat ke-64, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsi Al-Quran, yaitu sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran mereka untuk dapat menilai kebenaran bimbingan wahyu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan bimbingan bagi para umatnya. Juga agar Nabi SAW dapat menjelaskan persoalan-persoalan yang mereka ragukan atau tidak percayai, sehingga mereka dapat melihat mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Teman-teman, Al-Quran ditulis secara global. Al-Quran menjelaskan satu perkara secara garis-garis besarnya saja. Maka untuk menjelaskan perkara itu secara terperinci, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas, apakah yang dimaksud dengan hadis dan bagaimana posisi hadis terhadap Al-Quran? Menurut para ulama, definisi hadis adalah setiap perkataan, perbuatan dan persetujuan yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kalau begitu, saya Kamaluddin pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video pembelajaran yang lainnya. Tetap belajar di mana saja, kapan saja, dan sama siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.